Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematika yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat. Teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimana sih perkalian dan pembagian bilangan bulat? Apakah sama seperti perkalian dan pembagian seperti biasanya? Yuk kita coba simak pembahasan kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Setelah mengamati tayangan ini, diharapkan kalian nantinya dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, tentunya sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada kita untuk belajar matematika hari ini, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadikan manfaat bagi kita dan berkah bagi kita semua. Nah, teman-teman, untuk materi perkalian dan pembagian bilangan bulat, itu ada prasyarat yang harus kita kuasai. Yuk kita cek prasyaratnya apa. Tada! Ya, prasyaratnya adalah perkalian. Selain perkalian juga pembagian. Kira-kira perkalian dan pembagian kita bagaimana ya? Nah, tentunya harus checklist, harus bisa. Maka dari itu kita cek perkalian dan pembagian kita terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita cek perkaliannya dulu ya. Sebelumnya silahkan siapkan pensil atau alat tulis dan juga buku tulisnya. Siapa tahu buat potret-potret nanti. Kita akan cek perkalian, ada beberapa soal. Nanti silahkan kalian tulis jawabannya kira-kira betul atau ada yang perlu diperbaiki. Siap ya? Sudah siap? Baik. Kalau sudah siap, simak soal berikut ini. Yang pertama, 6 kali 7. Ayo berapa? Tik, tik, tik. Silakan ditulis jawabannya. Yang kedua, 8 kali 9. Berapa ayo hasilnya? Silakan ditulis dulu di buku tulis kalian jawabannya. Selanjutnya, 12 kali 14 berapa? Ayo. Silahkan ditulis, boleh dikotret-kotret. Kalau sudah ketemu jawabannya, ditulis jawabannya. Silahkan dicoba bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk yang C kemungkinan butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya. Kalau memang butuh waktu lebih, silahkan bisa di pause dulu. Oke teman-teman, kita coba cek ya hasilnya. Kira-kira betul semua atau ada yang perlu diperbaiki. Ustadz berharap sih semuanya betul semua. Baik, yang pertama. Iya, betul sekali. Hasilnya 42. Jadi 6 kali 7 itu 42. Betul semua kan? Alhamdulillah. Yang kedua, hasilnya adalah 8 kali 9 adalah 72. Dan yang terakhir, 12 kali 14 berapa ya kira-kira? Coba kita cek, betul nggak hasilnya? Ya, 168. Ustadz, yang C kok 168? Bagaimana sih caranya? Kalau yang A dan B itu kan memang kita hafal ya. Nah, kalau yang C bagaimana caranya? Yuk kita ingat kembali caranya dengan cara perkalian bersusun 12 dikali 14. Nah, caranya yaitu pertama 2 dikali 4 terlebih dahulu 8. Setelah itu 1 dikali 4 4. Setelah itu angka yang atas dikalikan dengan yang bawah di sebelah kirinya. Jadi 2 kali 1 2. Setelah itu 1 kali 1 1. Selanjutnya dijumlahkan. Ingat ya, mengotretnya harus lurus
supaya memudahkan kita untuk menjumlahkannya. Karena kalau tidak lurus atau rapi, itu menyulitkan kita dan rentan sekali untuk salah. Karena ketika tidak lurus, nanti menjumlahkannya bisa keliru. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan 8. 4 tambah 2. Kemudian 1. Tulis 1. Jadi hasilnya adalah 168. Bagaimana teman-teman? Insya Allah masih ingat kan perkalian bersusun? Pastinya, insya Allah pasti kalian ingat. Nah, selanjutnya kita cek pembagiannya. Insya Allah sudah siap kan? Masih dengan alat tulis dan buku tulis kalian untuk mengotretnya. Baik, kita akan mulai soal yang pertama. 20 dibagi 4. Kira-kira berapa ya? Silahkan tulis jawabannya. Yang kedua, 288 dibagi 6. Silahkan tulis jawabannya. Sudah ketemu? Yang kedua, yang 288 bagi 6. Kalau memang butuh waktu yang lebih, silahkan bisa di pause video ini. Baik teman-teman, kita cek jawabannya. Yang pertama, 20 dibagi 4 adalah, ya betul sekali, 5. Dan 288 dibagi 6 adalah 48. Ustadz, bagaimana sih? Kok bisa ketemu 48? Baik, kita cek. Kira-kira kalau pembagian seperti ini, caranya bagaimana ya? Tentu masih ingat kan dengan pembagian pistol? Kita akan coba menyelesaikan pembagian ini dengan pembagian pistol. Yang bagian depan itu taruh di dalam pembagiannya. Yang bagian luarnya itu yang bilangan setelah tanda baginya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba hitung dari angka yang terdepan dulu. 2 dibagi 6. Kira-kira bisa nggak? Kalau angka yang di dalamnya ini kecil, maka tidak bisa dibagi. Kita pakai 2 angka. Jadi 28 dibagi 6. Kira-kira berapa ya 28 dibagi 6? Ya, betul sekali, 4. Kemudian 4 dikali 6 hasilnya 24. Setelah itu dikurangi. 28 dikurangi dengan 24. Hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi 6. Kira-kira bisa tidak? Kalau di dalam pistol ini lebih kecil, maka tidak bisa dibagi. Untuk itu butuh bantuannya. Bisa diturunkan 8-nya, tulis di sini. Sehingga 48 dibagi 6 hasilnya adalah, ayo berapa kira-kira 48 dibagi 6? Iya, betul sekali, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dikali 6 adalah 48. Sehingga ketika dikurangi hasilnya adalah 0. Dan 288 dibagi 6 hasilnya adalah 48. Begitu cara pembagian pistol, tentu kalian masih ingat kan? Nah, ketika kita sudah mengecek perkalian dan pembagian, maka kita bisa masuk ke materi utama kita, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, sebenarnya tidak terlalu susah. Kita hanya perlu mengingat ini. Yang perlu diingat ketika perkalian dan pembagian bilangan bulat, ketika tandanya sama, yaitu bilangan bulatnya, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya itu akan positif. Kalau misalnya tandanya berbeda, tanda bilangan bulatnya berbeda, misalkan negatif dikali dengan positif, atau positif dikali dengan negatif, atau negatif dibagi dengan positif, atau positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya itu akan negatif. Jadi yang perlu diingat adalah ini saja untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Insya Allah ingat kan? Jadi kalau tandanya sama, hasilnya akan positif. Kalau tanda bilangan bulatnya berbeda, hasilnya akan selalu negatif. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Masih ingat kan yang perlu diingat? Nah, kita simpan di sini ya untuk membantu kita mengingatnya terlebih dahulu. Baik, contoh soal. Ada soal perkalian 2 kali 4, negatif 2 kali negatif 4,
negatif 2 dikali 4, dan 2 dikali negatif 4. Nah, kita akan coba selesaikan ini dengan hal yang perlu diingat tadi. Contoh yang pertama, 2 kali 4. Bilangan positif dikali bilangan positif. Berarti ini adalah tandanya sama, sama-sama positif. Maka dari itu hasilnya pasti akan positif. Tidak perlu ditulis positifnya, kita langsung fokus ke angkanya. 2 dikali 4, berarti hasilnya adalah 8. Positif 8. Nah, sekarang yang contoh soal yang kedua. Negatif 2 dikali negatif 4. Tandanya sama atau berbeda kira-kira? Ya, betul sekali. Tandanya ini sama. Sama-sama negatif. Negatif 2 dikali negatif 4. Sehingga ini termasuk tanda sama. Kalau tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Jadi nanti hasilnya positif. Kemudian kita fokus ke angkanya. 2 dikali 4. Berapa? 8. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Negatif 2 dikali 4. Yang satu itu bilangan negatif, yang satu bilangan positif. Kira-kira tandanya sama atau berbeda? Jelas berbeda ya, yang satu negatif, yang satu positif. Maka hasilnya nanti akan negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Kemudian kita fokus ke angkanya. 2 kali 4 adalah 8. Kita tulis di sini. Jadi hasilnya adalah negatif 2 kali 4 adalah negatif 8. Contoh soal yang berikutnya, 2 kali negatif 4. Kita lihat tandanya di sini. Yang satu positif, yang satu negatif. Positif dikali negatif, berarti tandanya sama atau berbeda? Ya, betul sekali. Ini tandanya berbeda karena yang satu positif, yang satu negatif. Maka hasilnya itu akan negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Kemudian kita fokus ke angkanya. 2 dikali 4 yaitu 8. Sehingga 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Itu contoh untuk perkalian. Nah, bagaimana dengan yang pembagian? Untuk yang pembagian sama saja. Kita memakai hal yang perlu diingat ini. Baik, misalkan Ustadz punya contoh 6 dibagi 2, negatif 6 dibagi negatif 2, negatif 6 dibagi 2, 6 dibagi negatif 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kurang lebih sama dengan perkalian tadi. 6 dibagi 2, maka ini tandanya sama. Yang satu positif, yang satu positif. Sehingga hasilnya akan positif. Sehingga kita fokus ke angkanya saja. 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 2. Sama-sama bilangan negatif. Sehingga ini adalah tandanya sama. Kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Positif 3. Karena tandanya sama. Nah, sekarang contoh soal yang berikutnya adalah negatif 6 dibagi 2. Negatif dengan positif berarti tandanya berbeda, maka hasilnya pasti akan negatif. Tulis dulu negatifnya. Kemudian kita fokus ke angkanya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Kemudian soal yang keempat, 6 dibagi negatif 2. Yang satu positif, yang satu tandanya negatif. Berarti tandanya berbeda, sehingga hasilnya akan negatif. Sekarang kita fokus ke angkanya. 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga 6 dibagi negatif 2 adalah negatif 3. Itu contoh soal yang pertama. Bagaimana teman-teman? Insya Allah kalian paham ya. Baik, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang angkanya agak lebih besar. Negatif 44 dikali 20. Kira-kira ini tandanya sama atau tidak? Ingat, yang perlu diingat tadi. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, maka
maka hasilnya akan negatif. Untuk soal ini, negatif 44 dikali 20, kira-kira tandanya sama atau berbeda? Ya, betul sekali. Ini tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Sehingga kita berikan dulu di sininya negatif. Jadi hasilnya nanti akan negatif. Negatif berapa? Kita hitung angkanya. 44 dikali 20. Kita hitung dengan cara bersusun tadi. 44 dikali 20. Kita mulai dari sini ya. 4 dikali 0. 0. 4 dikali 0. 0. Setelah seperti itu, selanjutnya yaitu 4 dikali 2. 8. Tulis di sebelah sininya. Kemudian 4 dikali 2 sama 8. Tulis di sebelah sininya. Setelah itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 0. 0 tambah 8, 8 dan 8. Sehingga hasilnya 880. Kita tuliskan di sini di sebelah tanda negatifnya. Jadi negatif 44 dikali 20 adalah negatif 880. Begitu teman-teman. Kita coba contoh soal sekali lagi, yaitu tentang pembagian. Negatif 135 dibagi 9. Nah, kita lihat ini tandanya sama atau tidak. Yang satu negatif, yang satu positif. Untuk seperti ini berarti tandanya berbeda. Kalau berbeda, kita tambahkan dulu di hasil jawabannya yaitu negatif. Karena kalau tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Nah, berapa angkanya? Kita bisa bagi seperti biasa. 135 dibagi 9. Kita bisa gunakan pembagian pistol. Yang di dalam adalah angka yang pertamanya atau yang paling depan. 135 dibagi 9. 9-nya tulis sini. Kemudian dengan pembagian pistol kita selesaikan pembagian ini. Langkah pertama 1 dibagi 9. Bisa tidak? Kalau yang di dalam pistol lebih kecil maka itu tidak bisa dibagi. Kita harus minta bantuan sehingga memakai dua nilai tempatnya yaitu 13. 13 dibagi 9. Berapa kira-kira? Ya, 1 yang mendekati. 1 dikali 9 hasilnya 9. Setelah seperti itu dikurangi 13 kurangi 9. Berapa 13 kurangi 9? 13 kurangi 9 adalah 4. Sekarang 4 dibagi 9 bisa tidak kira-kira? Karena di dalamnya ini lebih kecil maka tidak bisa dibagi. Untuk itu turunkan angka yang ada di pistolnya. Maka dari itu 5 diturunkan menjadi 45. 45 dibagi 9 adalah 5. 5 dikali 9 adalah 45 sehingga hasilnya adalah di sininya 0. Sehingga 135 bagi 9 adalah 15. Jadi negatif 135 dibagi 9 adalah negatif 15. Itu teman-teman contoh soal yang angkanya lebih dari satuan. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita latihan. Yuk kita latihan soal dengan mengerjakan soal berikut ini. Untuk selanjutnya, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke ustadz-ustadzahnya. Jangan sungkan ya untuk bertanya ke ustadz-ustadzah. Insya Allah ustadz-ustadzah akan siap untuk menjawab pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Kalau ada yang bingung, tanyakan saja. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan soal-soal tersebut. Jangan lupa kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke ustadz atau ustazah pengajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.